أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل موسى كما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الأغاني أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخوف قائني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعاد يا كريم الوالدين عوضك صافي المبارك بردونا يوم الرسول يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والغرب يدوم وتغمل لرسائل أسوغا سوق الجديد نغواتك المناجيل الله بالعشي والبكور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم سري وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامه عنا السيئات صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. ما بعد. Yang saya muliakan hormati Habib Muhsin bin Abdullah Segaf, atau Allah umrahu wa nafa'ana bi fi umrihi wa jama'na kama jama'tana fi dunya ijma'na ma'ana fil akhirah menjadi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan pembahasan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan datuk-datuknya. Kemarin dikatakan pada waktu Sayyidina Abdul Muttalib Mikitilem di Hijr Ismail terbangun dalam keadaan berubah. Saat Terengitilem tidak menggunakan pakaian yang mulia, pakaian agung, tangi. Ternyata beliau berpakaian dengan hullatul baha wal jamal, pakaian yang agung, pakaian yang bersih, pakaian yang indah. Saderenge tilem boten damel celak, tangi tilem damel celak. Saderenge tilem boten glowing, tangi tilem glowing. Hanya beliau bingung, beliau menghadap kepada abahnya. Ranten boten semerap kinten sinten yang memberikan pakaian yang begitu agung itu, pakaian yang begitu mulia. Lan sinten kinten-kinten yang memberikan minyak rambut kepada beliau. Akhirnya dugi teng orang-orang yang pinter, para pendeta yang ada di suku Quraisy, semua kemudian memberikan isyarat bahwasanya beliau Sayyidina Abdul Muttalib harus kawin. Harus kawin, sehingga dikawinkan oleh abahnya. Wa kanat tafu min ra'iyatul miskil adfar wa nur Rasulillah yadhu fi ghurratih. Setelah beliau dikawinkan, setelah beliau terbangun dari tidur, kemudian sampai beliau dikawinkan, tafuhu minhu ra'iyatul miskil adfar. Sayyidina Abdul Muttalib ini ambune selalu wangi. Dan fi ghurrah niku kapan dikowodo, ini kan dilebihkan. Niku namanya ghurrah. Jadi basuhan lebih setelah basuh wajah namanya ghurrah. Kapan selain wajah namanya tahjil. Kapan capek tiang begini apa nih kan? Jatuh jabah. Ya kita ini bercerita tentang jatuh. Makanya surah lagi. Kapan ini kenapa? Kalau putih-putih nih. Pokoknya intinya basuhan yang sunnah ketika membasuh wajah. Terus bercahaya. Bisa bercahaya tapi min ra'iyatul misk ampun wangi. Sebagaimana minyak misk adfar. Dalam keterangan kitab Sahih ketika membahas tentang
Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sarah itu dikatakan Sayyidina Abdul Muttalib niki ketika beliau tidur kemudian dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian keindahan, pakaian keagungan, ngoten-ngoten diberikan minyak wangi kepada rambut beliau. Ini kan dereng kawin waktu itu. Ketika beliau kawin, kan maknanya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari diri beliau menuju istrinya. Tapi nabuah kok tasik wahai, nabuah kok tasik bercahaya. Kitab Suami dikatakan Kanjeng Nabi ini kan lebih wangi daripada minyak misik adfar, lebih bercahaya daripada matahari. Itu semerap minyak. Minyak itu kapan ada tentang botol, minyaknya entek. Ambune tasik apa betul? Tasik. Begitulah Sayyidina Abdul Muttalib, walaupun Nur Rasulullah SAW berpindah dari diri beliau kepada istrinya, tetap bekas Nur Nabi Muhammad SAW itu tasik tentang awak Sayyidina Abdul Muttalib. Kenapa? Lawang minyak blokok nih gue, minyak apabila ditaruh di dalam wajah minyak entek tapi ambune tasik. Bagaimana terus? Warihul Mustafa litibi tiba. Teringat dengan Nabi Muhammad SAW itu minyak wangi, ini minyak wangi. Tasik ini bagaimana sahabat radhiyallahu ta'ala anhu? Apen pun kumpul kan paling wangi. Ketika beliau berjalan kabeh bisa membayangkan, oh ini sahabat sinten kali. Sahabat fulan. Ternyata beliau mencampurkan minyak wangi yang beliau pakai dengan keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tangsawi dijelaskan nampun sih walaupun beliau Sayyidina Abdul Muttalib pun kawin dan Nur Nabi Muhammad berpindah kepada istrinya, tapi ambune kok tetap wangi. Diibaratkan oleh Imam Sawi ibarat apa? Minyak wangi yang berada di dalam botol, walaupun minyaknya habis tapi aromanya tetap. Terus bagaimana warihul Mustafa tiba. Terus kemudian ketika Nabi Muhammad yang kering itu mawat menjadi minyak wangi, ini minyak wangi. Wa kanat Quraisyun idza asabah qattun syadid ta'khudhu bi yadi fa takhruju ila Jabal Zubair. Sayyidina Abdul Muttalib ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mau tengah awake nate dititipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang Quraisy apabila terjadi paceklik, kemarau, itu selalu membawa beliau ke Gunung Suber, nama Sabir apa Suber? Gunung Suber. Tujuannya apa? Beliau dijadikan wasilah oleh suku Quraisy. Apa yang buatan udan-udan jadikan wasilah untuk minta kepada Allah agar turun hujan. Apa yang paceklik? Mungkin apa yang mereka kormone buatan pati, saya gandumnya mungkin gagal panen, maka beliaulah yang jadikan wasilah oleh suku Quraisy untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan jaluk hujan? Fayasqiyahu. Allah akan menurunkan kepada mereka hujan. Fakani sukum yasqihim. Pasti akan diberikan oleh Allah hujan sebab apa? Bibarakati nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebab keberkahan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dititipkan oleh Allah dalam diri beliau. Niki saderenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan turun wasilah kepada Nabi, jangankan kita umatnya. Tiang-tiang Yahudi itu. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Falamma ja'ahum perang atau ada hajat-hajat yang lain, mereka selalu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiang-tiang Yahudi ngakoni. Tiang-tiang Yahudi
mengakui tentang keberkahan Nabi. Mereka mengatakan, ya Rabb, dengan keberkahan, dengan kemuliaan Nabi akhir zaman, berikanlah kami kemenangan. Menang. Pertanyaannya, kadang-kadang kalau yang kau kurang pati mantep, kurang yakin, ini ku salah. Ketika tiang Yahudi yang mereka tidak jadikan umatnya Nabi, jaluk dengan wasilah Nabi Muhammad diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suku Quraisy mereka minta kepada Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian ketika umatnya meminta dengan wasilah Nabi Muhammad, padahal yang dimana beliau selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Itu semerap kitab Summatul Arifin itu dikatakan Kanjeng Nabi ketika lahir, dan biasanya kan kitab-kitab maulid bertasbih kepada Allah, bertahmid kepada Allah. Ini ternyata karena Nabi Muhammad SAW ketika dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, ini tidak hanya bertasbih, tidak hanya bertahmid, langsung beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Ini baru lahir. Terus baru lahir Nabi Muhammad, di samping berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang disebut ummati, ummati, ummati. Makanya Kanjeng Nabi itu diawali dengan rahmat kepada umatnya, hidupnya rahmat kepada umatnya. Dan ketika beliau wafat, apa kalimat yang terakhir terucap? Ummati, ummati. Nah, Kanjeng Nabi itu dalam satu keterangan dikatakan, beliau tasih urip. Beliau ngomong kepada salah satu ulama, ngomong ngeten, isep ki urip. Orang-orang yang menganggap aku mati adalah orang-orang yang tidak mengerti siapa aku. Makanya dalam satu keterangan, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Kapan Kanjeng Nabi berpindah tempat dari dunia menuju barzakh, wala an tankihu azwajahu min ba'di abada, mboten asal kawin teng Siti Aisyah niku mboten asal. Kawin teng Siti Ruqayyah mboten asal. Kawin teng Siti Zainab mboten asal. Napa alasane? Karena hakikate Kanjeng Nabi tasih urip. Bidoknya kula nyandika, bidoknya Cak Didin bidok. Bidoknya wong cangkring karena ora matai. Tadinan mboten napa-napa. Napa? Wis kula matai. Arane rondo. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa kok istri-istrinya tidak boleh dikawini oleh siapapun? Karena hakikatnya Nabi Muhammad tasih kok ngoten? Ya memang ngoten. Kok bidok? Aja ki padha akeh Nabi terus sinten iki kok. Nabi Ibrahim mboten padha karo maning kang mboten Nabi. ولما قدم أبرهة ملك اليمن يهدم البيت الحرام بنى ذلك قريشا قال لهم عبد المطلب لا يصل إلى هذا البيت لأن له ربا يحميه. Pada waktu Abraha nyerang Ka'bah, Sayyidina Abdul Muthalib mengatakan, la yasil ila hadzal bait li'annahu rabban yahmi. Ojo khawatir. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah tidak mungkin sukses. Napa? Li'annahu rabban yahmi. Ka'bah punya Tuhan. Tuhannya Ka'bah Maha Kuasa. Tuhannya Ka'bah Maha Menang. Tuhannya Ka'bah Maha Mampu. Artinya ini usah khawatir. Sumastaq Abraham ibla Quraisy wa ghanamaha wa ka'ada li Abdul Muthalib fi arba'atu mi'ati naqah. Kemudian Abraha mengambil dan menggiring unta-unta yang dimiliki oleh suku Quraisy, dan juga Abraha menggiring kambing-kambing yang dimiliki oleh suku Quraisy. Waktu itu Sayyidina Abdul Muthalib punya 400 unta. Ringkas cerita. Falamma nadra Abdul Muthalib ila dzalik qala ya ma'syara Quraisy
irji'u faqad kufitum hadzal amra fa wallah mastadara hadzal nuru minni illa yakuna dhafar lana farja'u mutafarriqin. Dikasih cerita ketika Abraha dengan pasukan gajahnya niki ajeng menghancurkan Baitullah, anteng menghancurkan kota Mekah, Sayyidina Abdul Thalib ngomong teng Quraisy, wis orang-orang Quraisy enggak usah khawatir. Kalau sekarang kita lari dari Abraha, enggak usah khawatir, mari kembali lagi. Qad kufitum hadzal amra. Allah telah memberikan kemenangan kepada kita. Urusan kita telah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dulu. Wallahi mastanar hadzal nur minni. Cahaya yang ada pada diriku. Cahaya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istadara. Ini muter-muter Amerika, muter-muter di Mekah. Ini adalah satu pertanda ayyakuna dhafaru lana, kita pasti akan menang. Jadi berurusan dan memudamel tentara, tidak usah menggunakan perlawanan pedang. Nur Nabi Muhammad yang ada pada diri beliau sudah membuat beliau menjadi pemenang, dan nur yang ada pada beliau menyelamatkan Ka'bah, menyelamatkan Mekah, dan menyelamatkan orang-orang Quraisy. Makanya kapan tinggal ini tiba ketika Sayyidina Adam diperintahkan, ketika para malaikat diperintahkan sujud teng Adam, napa di dalam diri Nabi Adam enten Nabi Muhammad. Ketika Allah menyelamatkan Nabi Nuh, menyelamatkan Nabi Ibrahim, napa karena pada diri mereka enten Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu terus kemudian ketika Sayyidina Muhammad wafat, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kapan boten kepengin diadab teng Allah Subhanahu wa taala? Nggih boten kepengin diadab teng Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita hidupkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa ila Abraha arsalahu bilan min qaumi. Waktu itu Abraha mengirim delegasi. Falamma dakhala Makkah wa nadlu Abdul Muttalib khada wa tadrijat san wa kharra baghsyan alaih. Delegasi Abraha ini yang bertujuan apa? Memberitahu agar orang-orang Makkah suruh keluar, suruh pasrah, suruh nyerah, dan Ka'bah biar dihancurkan oleh Abraha. Karena Abraha ini golek kalem. Abraha ini seorang gubernur, dia ini golek kalem. Damel Ka'bah yang terbuat dari yakut, dari emas, dari zabarzad, dari batu-batu yang mahal. Tujuannya apa? Untuk dijadikan tempat-tempat pariwisata. Abraha nggak ada pikiran selama Ka'bah niku tasih enten kalah sae. Nah, kalau Ka'bah sudah turun-temurun dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Makanya dia punya pikiran picik kepundi carane mengalihkan pengunjung Ka'bah Mekah niki untuk ke Yaman. Nah, salah satu cara kok diskusi ancuraken niku. Tapi Abraham boten paham. Ka'bah niki disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Abraham ini ketika datang kepada Sayyidina Abdul Muttalib, nadur wajhi, ini wajah Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika dia melihat wajahnya Sayyidina Abdul Muttalib, khada'a wa talajlaj lisanu, langsung tunduk, langsung boten saged ngomong, gagap, bahkan kharra maghsyan, langsung cicir semaput. Boten kuat untuk langsung memandang wajahnya Sayyidina Abdul Muttalib yang terdapat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ahmad Al-Badawi, kawan boten begitu. Sayyidina Ahmad Al-Badawi, putunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu terlalu menutup wajahnya. Selalu menutup wajahnya. Salah setunggal muridnya ngomong, wahai syekh, wahai guru, wahai sayyid, kula pengen ningali wajah niku. Pengen ningali wajah niku. Ojo. Kok sira singgung kuwi? Mboten apa-apa, kok sira mati? Mboten apa-apa. Dibuka dilihat mati seketika.
Kami tengok terus Ustaz kapan Nabi Muhammad kok sahabat-sahabat niku saged ningali, mboten saged ningali hakikate mboten saged. Kapan enten sahabat-sahabat cerita tentang keindahan Nabi, cerita tentang bagaimana keindahan wajah Nabi, keindahan mulut Nabi, keindahan bibir Nabi. Mereka itu menceritakan Nabi Muhammad SAW ketika mereka melihat sebelum Nabi Muhammad mendapatkan nubuwah. Kapan ketika Sayyidina Muhammad telah diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul, niku ya ta'una ru'usahum. Dalam aja Nabi boten saged ngeten. Mongkruk. Makanya kan dalam satu keterangan ketika para sahabat enten tentang haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapan saumpama enten manuk, niku manuk sih boten mimbar karena kan mereka khusyuk. Mereka ta'zim, mereka taukir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana yakhuru kama yakhuru thar ila dab'ih. Falamma afaqa kharra sajidan li 'Abdul Muttalib. Pada waktu semaput ngoten sadar niku apa yang sampai ngok namanya apa? Melengur kan bahasa Indonesia. Mriki ini apa? Apa yang sampai niku namanya yakhur. Apa yang bahasa Indonesia ini melengur. Melengur. Nah, bahasa Indonesia bahasa Jawa ini apa? Kempek rodos nih. Parah dah nih. Wek niku apa namanya? Apa itu? Ngorok betul betul. Di semua temun nggih bersuara sebagaimana suaranya sampai wedhus kebo. Ketika disembelih niku kan munai. Dadi koyo ngoten. Falamma afaqa kharra sajid. Ketika dia saja langsung sujud di hadapan Sayyidina Abdul Muttalib. Mengatakan asyhadu annaka sayyidu Quraisyin haqqan. Kamu ini wa Abdul Muttalib sungguh adalah pemimpin orang Quraisy. Waruya anna Abdul Muttalib lamma hadara inda Abraha nadara al-fil al-abyad al-'azim ila wajhi. Pada waktu Sayyidina Abdul Muttalib menghadap kepada Abraha. Kan Abraha niki membawa tentara-tentara yang mengendarai apa? Gajah. Makanya dikatakan ashabul fil. Niku enten salah setunggal gajah. Gajah ini paling gede, namanya Mahmud. Mahmud warnanya putih. Fabaraka kama yabrukul ba'iru wa kharra sajidan. Mahmud gajah ini mboten Mahmud wong cangkring mboten. Mahmud gajah ini ketika beliau menoleh Sayyidina Abdul Muttalib langsung yabruku wa kharra sajidan. Langsung tunduk ngembrek sujud di hadapan Sayyidina Abdul Muttalib. Langsung sujud. Dan yang lebih mengherankan begini kenapa? Intalaqallahu ta'ala al-fil. Mahmud niki bisa ngomong. Apa yang Sayyidina Isa alaihi salam kira Sayyidina Sulaiman ngomong apa? Semua hewan termasuk semut. Apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangankan beliau setelah diutus menjadi nabi, turun jadi nabi sudah bisa menggerakkan hewan yang asalnya tidak bisa bicara saged ngomong. Ini kapan membandingkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan semua makhluk itu boten angsa. Napa tidak seharusnya karena boten pantes. Lan memang boten sah. Cuma kadang-kadang ulama-ulama niki ngarang tujuannya apa? Ngarang bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad nikai, sedangkan Nabi lain nikai, Nabi Muhammad niki, Nabi lain niki. Napa tujuannya? Dikonyang kula supaya mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti model kula kali jenengan kapan boten dingotenaken, wah tose lebih mengidolakan nabi-nabi yang lain melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku boten angsa. Terus ketika Mahmud niku enten menghadapi Sayyidina Abdul Muttalib ngebrek sujud. Dan yang lebih istimewa dari itu Mahmud ngomong
Sayyidina Abdul Muttalib, assalamu ala nuril ladzi fi dhahrika ya Abdul Muttalib. Assalamu ala nur, keselamatan atas cahaya yang ada pada pundakmu, pada punggungmu, wahai Sayyidina Abdul Muttalib. Untuk berselawat kepada Nabi Muhammad, bersalam kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, bahkan sebelum beliau dilahirkan. Sayyidina Adam berselawat kepada Nabi Muhammad sebelum beliau dilahirkan. Makanya kapan ada tiang kemudian bertanya kenapa harus bermaulid? Itu saya repot-repot berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan ada tentang tanggal, kenapa harus senang dengan kelahiran Nabi? Itu satu keterangan dia kesukaan Allah. Kapan enten tiang boten senang dengan kelahiran Nabi Muhammad itu padanya tiang Yahudi. Falamma ja'ahum ma'arafu bihi fara'natullah 'alal kafirin. Tiang-tiang Yahudi itu tiang-tiang Yahudi. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah, mereka boten senang. Mereka tidak senang. Mereka merasa iri. Mereka merasa benci. Napa? Karena intaqalatin nubuwah ilal Arab, dengan terlahirnya Nabi Muhammad SAW, kenabian pindah dari Bani Israel, dari suku Yahudi ke suku Arab. Katanya kapan ada yang boten senengnya kelahiran Nabi Muhammad, perayaan Maulid Nabi Muhammad, tapi perayaan kan bener nggih. Kapan perayaan ogo-ogo ngoten-ngoten tarokian, oh boten perayaan niku. Napa? Penistaan atas dasar kelahiran Nabi. Kapan kang bener mondok-mondokan, mauludan, mojo tiba, mojo berjanji, mojo syaraful alam simtuduran, kemudian kok protes boten seneng, ojo dijawab. Niku berarti pondok kali watake tiang Yahudi yang ketika Nabi Muhammad mereka terlahir, mereka waliyadzubillah merasa susah, merasa iri, merasa benci. Kenapa? Karena intaqalatin nubuwah ilal Arab, karena saat itu kenabian pindah pada suku Arab. Oke, mungkin ada pertanyaan mau? Pertanyaan? Gua manfaatkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.